Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang lubang resapan biopori. Baiklah, sebelum kita masuk ke lubang resapan biopori, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu biopori. Biopori adalah lubang-lubang di dalam tanah yang terbentuk akibat aktivitas berbagai organisme di dalamnya, seperti cacing, perakaran tanaman, rayap, dan fauna tanah lainnya. Lubang-lubang yang terbentuk akan terisi udara dan akan menjadi tempat berlalunya air di dalam tanah. Nah, apa perbedaan antara biopori dengan lubang resapan biopori? Lubang resapan biopori atau biasa disebut LRG adalah lubang yang dibuat tegak lurus ke dalam tanah yang memiliki diameter antara 10 sampai 30 cm dengan kedalaman 80 sampai dengan 100 cm dan tidak memiliki muka air tanah dangkal. Lubang tersebut kemudian diisi dengan sampah organik yang memiliki fungsi sebagai makanan organisme yang ada di tanah, seperti cacing dan akar tumbuhan yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi, lubang resapan biopori itu adalah lubang yang memang sengaja dibuat oleh manusia sebagai sarana pemicu terbentuknya biopori. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa lubang resapan biopori diisi dengan sampah organik. Apa itu sampah organik? Sampah organik atau juga disebut dengan sampah basah merupakan jenis sampah yang berasal dari zat hidup sehingga mudah busuk dan hancur secara alami. Contohnya adalah sayuran, rumput, daun, nasi, daging, dan juga ranting. Nah, ini adalah contoh gambar lubang resapan biopori. Di dalam gambar tersebut, lubang resapan biopori diisi dengan sampah organik yang berasal dari dapur. Kemudian, lubang tersebut ditutup dengan tutup PVC yang telah dilubangi. Mengapa kita perlu membuat lubang resapan biopori? Karena ternyata lubang resapan biopori ini memiliki berbagai manfaat dalam kehidupan kita. Adapun manfaat lubang resapan biopori antara lain, yang pertama, mengurangi sampah organik. Pembuatan lubang resapan biopori dapat mengurangi sampah organik dari rumah ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Karena ketika kita membuat lubang resapan biopori, salah satu proses yang harus dilakukan adalah memasukkan sampah organik ke dalam lubang. Manfaat lubang resapan biopori yang kedua yaitu menyuburkan tanah. Ketika sampah organik dimasukkan ke dalam lubang, akan terjadi proses biologis berupa pengomposan, yaitu proses menjadikan sampah tersebut menjadi pupuk kompos. Dengan terbentuknya kompos, maka akan membuat tanah menjadi lebih subur. Kompos yang terbentuk tadi bisa kita manfaatkan sebagai pupuk tanaman di lingkungan sekitar rumah kita. Manfaat lubang resapan biopori yang ketiga yaitu membantu mencegah terjadinya banjir. Lubang resapan biopori dapat membantu air untuk segera masuk ke dalam tanah. Selain itu, sampah yang ada di dalam lubang merupakan makanan cacing tanah. Cacing yang masuk ke dalam lubang akan membuat terowongan-terowongan kecil di dalam tanah ketika menuju lubang berisi sampah organik.
Hal ini akan membuat air lebih cepat meresap ke dalam tanah, sehingga dapat mempercepat meresapnya genangan air yang dapat menyebabkan banjir. Adapun manfaat lubang resapan biopori yang selanjutnya, yaitu mempengaruhi jumlah air tanah. Terowongan-terowongan kecil yang dibuat organisme tanah akan meningkatkan luas permukaan tanah. Hal tersebut akan membuat kapasitas tanah untuk menampung air menjadi meningkat. Bahkan, lubang resapan biopori mampu meningkatkan luas bidang resapan menjadi 40 kali lipat. Untuk pembuatan lubang resapan biopori, sebaiknya dilakukan pada area terbuka yang terkena air hujan, seperti di halaman rumah, sekitar pepohonan, sekitar tempat parkir, dan juga di dasar saluran. Mengapa dilakukan pada area yang terbuka? Karena bertujuan agar air hujan dapat segera masuk ke lubang resapan biopori. Adapun jumlah lubang resapan biopori yang disarankan adalah sebagai berikut. Setiap lahan 100 meter persegi, jumlah ideal lubang resapan biopori yang dibuat sebanyak 30 titik dengan jarak antar lubang setengah sampai 1 meter. Bila lubang yang dibuat berdiameter 10 cm dan kedalaman 100 cm, maka setiap lubang dapat menampung 7,8 liter sampah organik dari dapur. Itu artinya bahwa setiap lubang dapat diisi sampah dapur 2-3 hari dan akan menjadi kompos dalam waktu 15-30 hari. Untuk sampah dari kebun seperti daun dan ranting dapat menjadi kompos dalam waktu 2-3 bulan. Namun, hal tersebut dapat dipercepat dengan penambahan bioaktivator. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas cara membuat lubang resapan biopori. Langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum membuat lubang resapan biopori adalah menyiapkan alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang digunakan antara lain bor tanah, kemudian pipa PVC dan penutup yang dilubangi bagian sisi-sisinya, kemudian ada sampah organik dan juga air. Apabila kita tidak memiliki bor tanah, maka kita juga bisa menggunakan linggis. Nah, ini adalah contoh gambar alat bor tanah yang digunakan dalam pembuatan lubang resapan biopori. Ini adalah contoh gambar pipa PVC dan tutupnya yang sudah dilubangi sisi-sisinya. Pipa PVC ini nanti kita masukkan ke dalam lubang yang sudah kita buat dengan alat bor tanah tadi. Setelah kita mempersiapkan alat dan bahan yang kita butuhkan dalam membuat lubang resapan biopori, maka langkah selanjutnya adalah membuat lubang resapan biopori tersebut. Untuk proses atau langkah-langkah membuat lubang resapan biopori akan kita bahas pada slide berikutnya. Berikut ini adalah langkah atau proses membuat lubang resapan biopori. Adapun langkah yang pertama adalah menentukan lokasi pembuatan lubang resapan biopori. Sebagaimana sudah kita bahas pada sebelumnya, bahwa lokasi pembuatan lubang resapan biopori sebisa mungkin kita pilih pada area yang terbuka agar terkena air hujan secara langsung. Langkah kedua, siram tanah yang akan dijadikan tempat pembuatan lubang resapan biopori dengan air, agar tanah menjadi lebih lunak dan mudah untuk dilubangi. Langkah ketiga adalah
Lubangi tanah dengan alat bor tanah. Buat lubang secara tegak lurus dengan kedalaman 80-100 cm dan diameter 10-30 cm. Langkah selanjutnya atau langkah keempat, lapisi lubang dengan PVC yang ukurannya sama dengan diameter. Langkah kelima, isi lubang dengan sampah organik seperti daun, rumput, sayuran, kulit buah, dan sampah yang berasal dari tanaman lainnya. Kemudian, tutup lubang dengan tutup PVC yang telah dilubangi. Atau juga bisa menggunakan kawat atau kaca besi. Nah, ini adalah contoh gambar penampang lubang resapan biopori, di mana kita bisa melihat pada gambar bahwa untuk jarak antar titik atau antar lubang berkisar antara 50 sampai 100 cm. Sedangkan untuk kedalamannya adalah kurang dari 100 cm atau berkisar antara 80 sampai 100 cm. Kenapa kita tidak membuat lubang resapan biopori dengan kedalaman lebih dari 100 cm? Karena pada kedalaman lebih dari 100 cm, kadar oksigen di dalam tanah akan berkurang, sehingga cacing-cacing dan organisme pengurai lainnya tidak dapat bekerja dengan maksimal. Lubang resapan biopori yang sudah kita buat harus dirawat agar tetap terjaga kualitasnya dan dapat berfungsi dengan baik. Nah, ada beberapa tips yang perlu dilakukan untuk merawat lubang resapan biopori ini. Berikut ini akan saya sampaikan beberapa tips perawatan lubang resapan biopori agar tetap terjaga kualitasnya dan dapat berfungsi dengan baik. Tips perawatan lubang resapan biopori yang pertama adalah lakukan penyemanan di sekeliling lubang resapan biopori agar lebih awet. Yang kedua, pengisian sampah organik ke dalam lubang resapan biopori dilakukan secara bertahap setiap 2-3 hari sekali sampai terisi penuh. Tips yang ketiga, lubang resapan biopori yang sudah terisi penuh dengan sampah dapat dibiarkan selama 3 bulan agar sampah tersebut menjadi kompos. Dan tips yang keempat, setelah 3 bulan, angkat kompos yang sudah jadi dan lubang resapan biopori siap diisi sampah kembali. Kompos dari lubang resapan biopori bisa digunakan untuk memupuk tanaman. Untuk memperjelas cara pembuatan lubang resapan biopori, mari kita saksikan video berikut ini.
Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat mencoba, mari kita praktekkan di lingkungan sekitar kita. Go green with us today and forever. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.